Pikirkan tentang apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda berhenti menceritakan semua yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda impikan. Ya, Anda belajar untuk tetap diam sementara yang lain berbicara tanpa batas. Anda akan menguasai seni kebijaksanaan dalam dunia yang berteriak untuk perhatian. Anda akan mencapai keuntungan yang hanya sedikit orang yang mengerti, dan itu bahkan lebih sedikit yang mempraktikannya. Kaum Stoa tahu hal ini. Itulah sebabnya mereka tidak pamer. Itulah sebabnya mereka sedikit berbicara dan banyak bertindak. Mereka mengerti bahwa semakin sedikit Anda menunjukkan, semakin banyak kontrol yang Anda miliki, semakin banyak rasa hormat yang Anda hasilkan, dan Anda menerima lebih sedikit kerusakan, karena tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya untuk melawan Anda. Hari ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana menjadi seseorang yang tidak dapat diprediksi, kuat, dan tenang dengan dua pilihan yang tabah yang akan mengubah cara Anda berkomunikasi dan hidup. Jika Anda menerapkan apa yang Anda pelajari, Anda akan menjadi kebal terhadap kritik dan tidak peduli terhadap penilaian orang lain. Sebelum memulai, kunjungi komentar dan tulis. Hari ini saya mulai diam dan tumbuh. Dengan ini, Anda berkomitmen untuk melindungi dunia batin Anda dan berhenti menyerahkan kekuatan Anda. Tulis sekarang dan buatlah itu nyata. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Tidak ada satu pun pelajaran ini, terutama yang terakhir, yang paling kuat dari semua. Namun sebelum kita memulai, jika Anda menemukan nilai dalam video ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan untuk membuat Anda tetap mendapat informasi berita terkini. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Kekuatan keheningan. Dalam dunia di mana semua orang berlomba untuk berbicara, di mana setiap detik diisi dengan pendapat, pembenaran, dan kata-kata kosong, kekuatan sejati adalah milik siapa yang mampu bertahan dalam kesunyian. Bukanlah keheningan pasif yang diam karena takut, tetapi diam karena kesadaran yang dipilih, syarat dengan niat dan kebijaksanaan. Dalam jeda yang disengaja, dalam keputusan untuk tidak bereaksi, terletak sebuah kekuatan yang sedikit orang mengerti dan bahkan lebih sedikit yang mempraktekkannya. Fakta bahwa ia berbicara sedikit dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Karena ketika orang lain menyerahkan diri mereka, mereka terungkap dan dibenarkan. Menurut pengamatannya, mendengarkan dan memilih dengan hati-hati kapan dan bagaimana bertindak. Berbicara lebih sedikit bukanlah kelemahan, melainkan dominasi. Untuk memahami hal ini, tidak semuanya pantas mendapat jawaban. Tidak semua dorongan layak diterjemahkan ke dalam kata-kata, dan setiap kali kita membuka mulut, kita mengungkapkan lebih banyak dari yang kita pikirkan. Kaum Stoa mengetahui hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut karena kita harus mendengarkan dua kali lipat dari yang kita bicarakan. Karena diam menemukan kebenaran dan kejelasan. Berapa kali Anda mengatakan sesuatu yang kemudian Anda sesali? Betapa banyaknya diskusi yang tidak perlu muncul karena tidak memberi Anda waktu untuk bernapas dan diam. Diam menghindari konflik, bukan karena pengecut, tetapi karena strategi. Anda tidak menghindari pertempuran, Anda memilih pertempuran Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa keheningan batin adalah tempat perlindungan yang suci. Ketika semuanya ada dalam kendali Anda dan dunia menuntut respons segera, Anda bisa memutuskan untuk tetap diam, dan dalam hal itu, diam Anda manfaatkan. Karena sementara yang lain bertindak berdasarkan dorongan hati, Anda menganalisis. Ketika mereka menghabiskan energi dalam penjelasan, Anda melestarikan hal-hal yang benar-benar penting. Diam menghasilkan rasa hormat. Siapa yang tidak tahu terus-menerus mengekspos diri menjadi sebuah enigma, dan enigma itu menarik perhatian. Anda tidak perlu mengatakan segalanya. Semuanya sudah terbukti bahwa validasi Anda tidak bergantung pada kebisingan luar. Mereka yang mencari persetujuan hidup diperbudak oleh kata-kata. Dalam perubahan, yang diketahui dan yang dihormati, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Itu hanya keputusan besar dalam hidup. Mereka tidak lahir dari kebisingan, mereka lahir dari perenungan diam.
Jawabannya yang lebih dalam tidak ditemukan di pendapat orang lain, tetapi dalam dialog internal. Kita seringkali bingung berbicara dengan berpikir, tetapi itu tidak sama. Memikirkan membutuhkan keheningan. Ketika kita diam, kita bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Kita bisa mendeteksi motivasi kita yang sebenarnya, luka, dan keinginan kita. Kebisingan eksternal menenggelamkan suara internal yang hanya terwujud ketika segala sesuatu di sekitar berhenti. Juga dalam hubungan, diam manusia adalah bijaksana. Tidak semua komentar perlu dibantah. Tidak setiap kritik patut mendapat tanggapan. Banyak kali, cara terbaik untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak memengaruhi Anda adalah dengan mengabaikannya. Ketidakpedulian yang digunakan dengan baik adalah pernyataan yang kuat. Anda tidak perlu meneriakkan kebenaran Anda agar hal itu menjadi benar. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa jalan Anda memiliki nilai. Semakin banyak Anda menjelaskan keputusan Anda, semakin terlihat seperti keraguan. Sebaliknya, ketika Anda bertindak dengan keteguhan dan keheningan, dunia mengerti bahwa Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan. Bahkan ketika seseorang menyakitimu, tanggapilah dengan cara yang baik. Diam mungkin adalah cara yang paling kuat untuk menunjukkan kekuatan Anda. Karena dengan tidak bereaksi, Anda berkata, "Kamu tidak memiliki kendali atas diriku. Kamu tidak mendominasi. Kamu tidak cukup berharga untuk mengubah kedamaian saya." Di dunia yang terobsesi dengan kedekatan dan paparan berlebihan, diam menjadi sebuah tindakan pemberontakan yang sadar. Ini adalah bentuk pernyataan bahwa saya tidak perlu membuktikan apapun. Saya tahu siapa saya. Ceca mengatakan bahwa berbicara banyak adalah hal yang pantas bagi mereka yang ingin mengesankan, sedangkan kebijaksanaan lebih menyukai ringkasan, ketenangan, dan jeda. Berlatih diam tidak berarti menghilang atau menekan emosi Anda. Itu berarti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan tidak. Itu berarti memilih kata-kata dengan hati-hati, dengan niat, tanpa pemborosan. Pahamilah bahwa setiap kali Anda memilih untuk tetap diam, Anda sedang memperkuat pikiran Anda. Anda melatihnya untuk merespons hanya ketika itu sungguh diperlukan. Dan itulah Anda menjadi tidak dapat diprediksi, tegas, dan dihormati. Karena di dalam masyarakat yang penuh kebisingan, siapa yang menguasai keheningan mendominasi permainan. Jika pesan ini menarik perhatian Anda, beristirahatlah. Jangan menjawab, tetaplah diam. Tarik napas dalam-dalam. Perhatikan kekuatan yang ada pada saat hening itu. Kemudian tulis di komentar, "Hari ini saya memilih keheningan sadar dan mulai menguasai dunia saya dari dalam." Pelajaran 2. Tidak semua orang berhak tahu. Ada beberapa hal yang lebih baik dijaga untuk diri sendiri. Ini bukan karena takut atau kurang percaya diri, tetapi karena naluri pelestarian. Tidak semuanya berhak untuk tahu. Tidak semua hal yang Anda jalani, impikan, atau derita harus menjadi sebuah cerita bersama dalam sebuah anekdot yang ditampilkan atau dalam pengakuan publik. Di dalam dunia di mana semuanya menjadi isi, melindungi privasi Anda adalah tindakan kecerdasan. Setiap kata yang Anda ungkapkan membuka pintu di mana penghakiman, kecemburuan, dan manipulasi bisa masuk. Kita hidup dikelilingi oleh mata penuh perhatian, dengan pendapat yang mudah, orang yang berpura-pura tertarik, tetapi berharap kegagalan. Terkadang sudah cukup bahwa seseorang tahu terlalu banyak untuk mengubah segalanya. Mereka memandang Anda secara berbeda, memperlakukan Anda secara berbeda, dan meskipun tidak ada yang berubah dalam diri Anda, mereka telah menempatkan Anda dalam cetakan yang tidak Anda pilih. Keheningan, jauh dari menjadi suatu kekosongan, merupakan bentuk kekuasaan. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit Anda mengekspos diri. Semakin sedikit Anda menjelaskan, semakin sedikit Anda mengkhianati diri sendiri. Kaum Stoa memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berbicara sedikit dan dengan tujuan. Kata-kata kita haruslah diperlukan, bukan impulsif. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bersikap transparan terhadap mereka yang tidak terbukti layak mendapatkan kepercayaan Anda.
Kebajikan tidak memerlukan pengeras suara. Anda tidak perlu menceritakan hidup Anda untuk memvalidasinya. Anda tidak perlu berbagi perjuangan Anda agar itu menjadi nyata. Terkadang, bercerita terlalu banyak adalah memberi orang lain peta titik-titik Anda yang lemah, dan tidak semua orang tahu bagaimana cara mengatasinya dengan hati-hati. Beberapa orang akan menggunakannya untuk menghakimi Anda, orang lain untuk bersaing, dan yang lain bahkan lebih berbahaya lagi untuk menyakiti Anda saat Anda tidak menduganya. Kecemburuan yang aneh kadang-kadang muncul pada mereka yang sedikit mengenal Anda. Ini menyala ketika seseorang melihat terlalu banyak, ketika mereka menyadari Anda sedang tumbuh, bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, atau bahwa Anda lebih damai daripada yang mereka bayangkan. Jadi, apa yang terjadi sebelumnya? Kekaguman berubah menjadi kebencian yang diam. Persidangan di pihaknya tidak selalu datang dari kejahatan, tetapi karena salah paham. Anda berbagi sesuatu yang dalam, dan jawabannya adalah lelucon, kritik, atau saran yang tidak diminta, dan itulah kebenaran Anda menjadi topik perdebatan. Oleh karena itu, jagalah kedamaian Anda sebagai sebuah permata yang disimpan. Jangan tampilkan dimanapun atau di hadapan siapapun. Hal-hal penting membutuhkan privasi, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi untuk melindungi mereka dari tekanan dan kerusakan akibat keputusan pengadilan yang tidak berafiliasi. Ada tahapan dalam hidup Anda di mana proyek berkembang paling baik dalam keheningan, tumbuh lebih kuat ketika mereka tidak dinamai. Tujuan yang dicapai dengan lebih banyak pendekatan ketika mereka tidak dibagikan, karena berbicara terlalu banyak tentang apa yang akan Anda lakukan menguras energi yang seharusnya Anda investasikan untuk melakukannya. Seneca memperingatkan bahwa paparan yang tidak perlu adalah musuh kebijaksanaan. Berbagi impuls adalah suatu bentuk kelemahan, karena hal itu menempatkan Anda di tangan yang tidak selalu memiliki niat baik. Ini tidak berarti berbalik menjadi kedap udara atau tidak curiga, tetapi sadar, membedakan apa, kapan, dan untuk siapa. Berbicaralah bila bermanfaat, tetaplah diam ketika itu lebih bijaksana. Kebijaksanaan tidak dingin, itu adalah kedewasaan. Ini adalah memilih dengan siapa yang benar-benar layak untuk membuka hati dan mengerti bahwa ada orang yang belum membuktikan bahwa mereka layak untuk bagian dari diri Anda. Saya ingat suatu tahap di mana saya menghitung terlalu banyak. Saya pikir saya akan membagikan semuanya. Saya mendekati orang lain, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa beberapa orang tidak mendengarkan untuk mengerti, tetapi untuk membandingkan, mengkritik, atau menggunakan apa yang mereka ketahui terhadap Anda. Saya belajar bahwa diam, ketika datang dari kejelasan bukanlah jarak, tetapi perlindungan. Terkadang ketika Anda diam, orang lain mengarang cerita, tetapi itu juga sebuah berkah. Sementara mereka berspekulasi, Anda terus maju. Sementara mereka menganalisis Anda tumbuh. Pelajaran 3. Berbicara menguras energi Anda. Berbicara menguras tenaga Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Setiap saat Anda mencoba menjelaskan diri Anda kepada seseorang yang tidak ingin memahami Anda menyia-nyiakan bagian berharga dari diri Anda. Mereka mengajarkan bahwa berbicara adalah sinonim dari kejelasan, koneksi, dan komunikasi. Namun, tidak selalu seperti itu. Terkadang, berbicara adalah bentuk kelemahan yang tersamar. Adalah ingin membenarkan diri kepada orang yang sudah memiliki opini. Ini untuk mencari persetujuan dari mereka yang tidak bersedia memberi Anda pengertian. Adalah membuka diri dengan harapan untuk dirawat dan berakhir menjadi lebih terekspos, lebih rentan, lebih kosong. Semakin banyak Anda berbicara, semakin lelah Anda. Bukan karena berbicara itu salah, tetapi karena kita sering melakukannya dari dorongan, dari kebutuhan, untuk mengisi keheningan yang membuat kita tidak nyaman, atau menunjukkan sesuatu yang seharusnya ditunjukkan jauh di lubuk hati. Menjelaskan kepada diri sendiri terus-menerus bukanlah kebijaksanaan, itu adalah kecemasan. Itu percaya bahwa jika Anda tidak memberikan alasan yang cukup, dunia tidak akan memberi Anda kembali. Namun, kaum Stoa mengetahuinya. Tidak perlu membenarkan setiap tindakan, setiap keputusan,
setiap keheningan. Jika tindakan Anda jujur, jika hidup Anda jujur, dipandu oleh prinsip, Anda tidak membutuhkan teriakan itu ke seluruh dunia. Karena orang yang perlu banyak bicara tentang apa yang mereka lakukan, mungkin belum cukup. Kekuatan sejati terwujud dalam penahanan, dalam pengendalian diri, dalam kemampuan untuk menghemat energi Anda saat Anda merasa ingin menjelaskan diri kepada semua orang. Setiap kata yang Anda lontarkan tanpa arah adalah pelarian emosional. Setiap percakapan yang tidak perlu dengan seseorang yang tidak mendengarkan membuat Anda sedikit lebih lelah, sedikit lebih jauh dari diri Anda sendiri. Dan berbicara adalah membuang-buang energi ketika Anda melakukannya karena kebiasaan, untuk mengisi kekosongan ruang, karena takut akan keheningan, dan Anda mengatakan lebih dari yang berani Anda katakan. Kita menghabiskan waktu menghitung pertempuran kita lagi dan lagi, menunggu seseorang setuju dengan kita, padahal sebenarnya kita hanya butuh bertindak dan bergerak maju. Seneca mengatakan bahwa kebanyakan pria lebih banyak mengeluh tentang apa yang mereka lakukan, dan itu benar. Kita menghitung apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan. Kita berbicara tentang proyek, tentang perubahan, tentang tujuan. Tetapi kata-kata tanpa tindakan hanyalah kebisingan. Mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk dipertahankan. Apa yang sebenarnya penting tidak dikatakan. Itu ditunjukkan. Ketenangan tidak butuh pidato. Perdamaian interior tidak dikhotbahkan. Itu diperhatikan dalam cara Anda menjadi, cara menanggapi, cara tidak bereaksi. Pengendalian diri bukanlah sesuatu yang bisa Anda teriakan. Anda melatihnya. Keputusan tegas tidak perlu dijelaskan kepada semua orang. Cukup hidup berdampingan dengan mereka secara koheren. Kurangi bicara. Ini bukan tentang melepaskan diri dari dunia, tetapi melindungi dunia batin Anda. Ini adalah mengetahui bahwa energi Anda terbatas dan tidak semua orang berhak mengaksesnya. Ada saat-saat ketika bagi mereka yang menganggap diam adalah tindakan cinta diri, karena orang yang diam tidak selalu hibah. Terkadang, ia hanya mengerti bahwa tidak ada gunanya membuang-buang kata pada seseorang yang tidak berniat mendengarkan. Marcus Aurelius menganjurkan untuk tidak menjadi budak tentang kebutuhan untuk mengekspresikan diri setiap saat. Dia mengatakan yang penting adalah apakah Anda bertindak dengan kebajikan, bukan jika yang lain mengetahuinya. Saat ini kita hidup dalam kebisingan konstan di mana semuanya dihitung, berteriak, dan berbagi. Tetapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah kebutuhan untuk berbicara. Anda tidak perlu menceritakan evolusi Anda. Anda tidak perlu membenarkan penarikan Anda. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda berubah, kenapa Anda tidak ada lagi di sini, kenapa Anda tidak ada lagi di sini. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang diri Anda saat ini. Karena siapapun yang melihat Anda dengan mata jernih akan melihatnya. Dan siapapun yang telah memutuskan untuk menghakimi Anda tidak akan pernah mengerti alasan Anda. Belajar menabung kekuatan Anda. Gunakan kata-kata Anda ketika diperlukan, ketika membangun, ketika menyembuhkan. Jangan buang suara Anda untuk diskusi yang tidak berguna, dalam pembenaran kosong, dalam mencoba meyakinkan siapapun yang hidup dalam kebisingannya sendiri. Berbicara bisa menjadi cara untuk menyembuhkan, ya, tetapi itu juga bisa menjadi cara untuk melupakan diri Anda sendiri. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk menjelaskan diri, berhenti. Tanyakan pada diri Anda, untuk apa? Untuk siapa? Apa yang akan terjadi jika tidak mengatakan sesuatu? Seringkali, tidak ada yang berubah. Salah satu mungkin semuanya berubah. Anda merasa lebih bebas. Keheningan yang baik tidak digunakan. Ketidakhadiran adalah kehadiran penuh. Ini adalah pernyataan tegas bahwa energi Anda adalah milik Anda, dan Anda tidak akan memberikannya secara acak. Jagalah kekuatan Anda, jangan berikan kepada siapapun yang hanya ingin mengurasnya. Yang penting bukanlah butuh kata-kata. Itu dijalani, itu dirasakan, ditularkan. Jika Anda ingin menunjukkan siapa Anda, jangan banyak bicara. Hiduplah dengan cara seperti itu sehingga Anda tidak perlu menjelaskannya sendiri. Dan jika Anda masih ragu, ingat ini,
Dunia tidak membutuhkan suaramu sebanyak yang Anda butuhkan kedamaian Anda. Hari ini, pilihlah untuk lebih banyak bertindak dan lebih sedikit berbicara. Berkomitmen pada keheningan itu membangun. Jadi, pergi ke komentar dan tulislah dalam pikiran Anda. Hari ini saya mulai melindungi energi saya. Hari ini saya mulai berbicara hanya ketika kata-kata saya lebih bernilai daripada kebisuan saya. Pelajaran 4. Tindakan berbicara untuk Anda. Anda tidak membutuhkan teriakan siapa diri Anda ketika tindakan Anda sudah berbicara untuk diri Anda. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kata-kata, di mana masing-masing orang tampaknya merasa terpaksa untuk menjelaskan niat mereka, membenarkan keputusan, dan menceritakan rencana mereka sebelumnya bahkan untuk mulai mengeksekusinya. Tetapi kaum Stoa sudah mengetahui hal ini sejak lama. Yang penting bukanlah apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda lakukan. Tindakan berbicara untuk dirinya sendiri dengan lebih banyak kekuatan, lebih banyak kejelasan, dan lebih benar daripada argumen apapun. Anda bisa berbicara tentang disiplin diri, tetapi jika Anda tidak konsisten dalam keseharian Anda, kata-kata Anda hanyalah asap. Anda bisa mengulang bahwa Anda ingin berubah, tumbuh, atau maju. Tetapi jika Anda terus bertindak sama, satu-satunya hal yang berubah adalah ucapan Anda. Lakukan lebih banyak, jelaskan lebih sedikit, karena setiap kali Anda membenarkan hal yang tidak perlu, setiap kali Anda mencoba meyakinkan dunia tentang niat Anda mengalihkan energi dari apa yang benar-benar penting, bertindak. Ketika Anda sibuk melakukan hal yang benar, Anda tidak punya waktu untuk membenarkan diri sendiri dan lebih banyak lagi. Namun, Anda tidak membutuhkannya. Siapa yang bertindak dengan integritas tidak memerlukan tepuk tangan atau izin. Hidupnya menjadi bukti. Mudah untuk membicarakannya, tetapi sulit untuk bangun setiap pagi meskipun kelelahan. Mudah untuk mengatakan Anda ingin kedamaian batin. Hal yang sulit adalah mempertahankan ketenangan ketika semuanya tampaknya berjalan melawan Anda. Kata-kata itu murah, tetapi fakta tidak. Siapapun bisa mengatakan itu coba, hanya sedikit yang membuktikannya. Karena usaha diam-diam, yang tidak ada yang bertepuk tangan dan itu terjadi jauh dari terlihat, adalah apa yang membangun kemajuan sejati. Kemajuan tidak perlu diumumkan, itu terlihat. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda lebih kuat jika Anda berhenti bereaksi dengan amarah. Anda tidak perlu menjelaskan bahwa Anda berubah jika Anda tidak lagi mencari persetujuan dari mereka yang sebelumnya mendominasi Anda dengan tatapannya. Cara Anda berperilaku, berada di dunia, untuk menanggapi konflik, itu lebih banyak berbicara daripada pidato apapun. Marcus Aurelius merangkum ini dalam satu kalimat. Jangan sampai kehilangan saatnya berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah satu. Itulah inti dari stoicisme. Tidak perlu menghiasi hidup Anda dengan kata-kata jika perilaku Anda sudah merupakan cerminan dari apa yang Anda khotbahkan. Orang-orang yang benar-benar terus bergerak maju dalam hidup tidak menceritakannya kepada orang lain. Semua orang terus bergerak maju tanpa suara, tanpa tontonan, tanpa perlu validasi. Dia yang bertindak dari kebenaran, dari koherensi, tidak perlu meyakinkan siapapun, karena kehadirannya cukup. Hasilnya berbicara sendiri. Dan jika ada yang meragukan perubahan Anda, itu bukan tugas Anda untuk memperjelasnya. Tugas Anda adalah mengikutinya. Masalahnya adalah kita hidup sambil menunggu persetujuan, mendoakan dunia mengenali setiap langkah, setiap pencapaian, setiap transformasi. Kita ingin dilihat, didengarkan, dikagumi, tetapi semua itu rentan. Satu-satunya hal yang solid adalah apa yang Anda lakukan, kebiasaan, usaha, dan ketekunan. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Jangan terlalu banyak berteriak tentang apa yang akan Anda capai. Lakukanlah dan biarkan orang lain menyadari ketika Anda sudah jauh. Tindakan adalah respons terbaik terhadap keraguan, pertahanan terbaik melawan kritik, dan bukti terbaik bahwa Anda serius. Ketika seseorang mempertanyakan Anda, jangan menjawab dengan kata-kata, jawab dengan fakta. Jika mereka meragukan perubahan Anda, jangan menjelaskan. Berdiri teguh. Jika Anda tidak percaya pada diri Anda, jangan coba-coba meyakinkan orang lain. Teruslah maju,
Karena setiap kata yang Anda gunakan untuk membenarkan diri Anda adalah sebuah gangguan, penyimpangan dari jalan Anda. Jika Anda benar-benar berkomitmen pada evolusi Anda, kemajuan Anda akan membuatnya jelas. Dan jika tidak, kata-kata Anda akan mengkhianatinya. Epictetus mengatakan bahwa orang bijak tidak khawatir terlihat bijak, hanya demi itu menjadi seperti itu. Dan begitulah Anda harus hidup, dengan energi yang dicurahkan ke dalam tindakan Anda, bukan ke dalam penjelasan. Orang-orang akan dapat mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka akan mampu menciptakan, memberikan pendapat mereka, salah menafsirkan, tetapi tindakan Anda memiliki bahasa yang tidak dapat dipalsukan. Apa yang Anda lakukan akan tetap ada. Apa yang Anda katakan akan dibawa angin pergi. Saat ini lebih dari sebelumnya, tetap diam dan bekerja. Tinggal tegas dalam proses Anda. Setiap hari Anda melakukan hal yang benar. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, itu adalah kemenangan. Setiap kali Anda memilih usaha tentang alasan, Anda sedang menciptakan kehidupan yang tidak perlu dijelaskan. Karena ketika tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda tidak perlu membela diri. Anda sudah membuktikan segalanya. Dan jika suatu saat Anda meragukan kemajuan Anda, jangan melihat kembali kata-kata, lihatlah kebiasaan Anda, rutinitas Anda, tindakan Anda. Itulah kebenarannya. Jadi, hari ini, Anda tidak berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan. Jangan jelaskan mengapa Anda berubah. Jangan coba meyakinkan siapapun. Masuklah dan biarkan hidup Anda berbicara untuk Anda. Karena pada akhirnya, dunia kurang menghargai siapa yang menjanjikan banyak hal dan lebih menghargai siapa yang bertindak tanpa suara. Sudah saatnya untuk berhenti menghitung dan mulai berdemonstrasi. Jika Anda siap untuk membiarkan tindakan Anda menjadi bahasa baru Anda, tulis di komentar. Sejak hari ini, saya biarkan tindakan saya berbicara sendiri. Saya adalah koherensi, saya adalah keteguhan. Bagi tindakan. Pelajaran 5. Privasi adalah kebebasan. Anda tidak harus menceritakan segalanya untuk menjadi bebas. Di dunia di mana setiap orang menunjukkan jati dirinya, keintiman seolah-olah seperti koin yang berubah. Tetap diam tentang siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda pikirkan menjadi suatu tindakan kekuasaan. Tidak mengungkapkan semuanya bukanlah sesuatu yang disembunyikan, tetapi cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Setiap hal yang Anda bagikan tentang diri Anda, setiap detail yang Anda sampaikan, setiap emosi yang Anda ungkapkan di depan umum, menjadi informasi yang dapat digunakan orang lain, dan tidak selalu dilakukan dengan itikat baik. Semakin sedikit mereka tahu tentang Anda, semakin bebas Anda. Ketika Anda tidak memberi akses ke dunia batin Anda, tidak ada seorang pun yang memiliki kunci untuk memanipulasinya. Orang-orang tidak dapat mendistorsi apa yang tidak mereka ketahui. Uji coba ini membutuhkan data, dan jika Anda tidak memberikannya, penilaiannya menjadi lemah. Misteri melindungi Anda bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu yang gelap, tetapi karena Anda memilih untuk tidak mengekspos diri Anda pada tatapan yang tidak pantas untuk memahami Anda. Ada kebijaksanaan yang mendalam dalam bersikap pendiam, dalam berbicara lebih sedikit, dan tidak memberikan penjelasan yang tidak perlu. Ini bukan kedinginan, tetapi kejelasan. Kejelasan mengetahui bahwa tidak ada yang harus dibagi, bahwa pameran konstan menghasilkan ketergantungan pada validasi, dan semakin banyak yang Anda tunjukkan, semakin rentan Anda jadinya. Jiwa membutuhkan tempat-tempat suci di mana tidak ada seorang pun yang memberikan pendapat, di tempat yang tidak ada seorang pun yang masuk, di mana hanya Anda yang memiliki akses. Marcus Aurelius memahami hal ini. Ia berbicara tentang pensiun ke dalam diri sendiri untuk menemukan tempat berlindung interior yang tidak dapat dijangkau orang lain. Ruang itu ada, tetapi hanya jika Anda melindunginya. Tekanan sosial saat ini mendorong Anda untuk menunjukkan segalanya. Emosi Anda, pencapaian Anda, kegagalan Anda, luka Anda. Namun, dalam transparansi yang dipaksakan, ada hilangnya kekuatan secara diam-diam. Anda mengendalikan narasi Anda ketika Anda tidak memberikannya. Ketika Anda memutuskan untuk tidak menjelaskan keputusan, ketidakhadiran, atau perubahan Anda tetap memegang kendali.
Anda tidak perlu membenarkan diri kepada seseorang yang tidak menjalani proses hidup Anda. Anda tidak perlu menceritakan apa yang sedang Anda sembuhkan, apa yang sedang Anda bangun, atau apa yang Anda impikan, karena yang sedang dalam pengembangan adalah hal yang perlu dijaga dalam diam. Menceritakan segalanya kepada semua orang hanya memuaskan kecemasan sesaat, tetapi pada akhirnya, itu membuat Anda lebih rentan. Setiap orang yang mengetahui cerita Anda memiliki bagian dari diri Anda. Dan jika niat mereka tidak jujur, bagian itu dapat digunakan melawan Anda. Menjadi pendiam adalah suatu bentuk kekuatan. Memilih kapan berbicara, dengan siapa berbicara, dan seberapa jauh harus berbicara. Tidak semua orang berhak mendengar kabar Anda. Tidak semua orang layak untuk masuk. Karena tidak semua orang melihat Anda dengan hormat. Beberapa orang melihat Anda dengan penghakiman, dengan rasa iri, dengan niat membandingkan, mereduksi Anda menjadi ide milik mereka sendiri. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda membuka pintu agar hal itu dapat terjadi. Ini bukan tentang memutuskan hubungan dengan dunia atau hidup dengan rasa takut. Ini tentang menjadi selektif, memahami bahwa hidup Anda bukanlah sebuah tontonan dan privasi Anda bukanlah isi. Mereka yang tahu bagaimana melindungi dunia kehidupan internalnya lebih damai, bukan karena apa yang dihindari, tetapi untuk apa yang dipertahankannya. Bayangkan bahwa setiap bagian dari kehidupan pribadi Anda adalah panggilan. Jika Anda mengeksposnya kepada angin pendapat orang lain, cepat atau lambat hal itu akan mematikan. Tetapi jika Anda menyimpannya, jika Anda merawatnya, jika Anda melindunginya dari kebisingan, ia akan membakar dengan kekuatan, akan memberikan kehangatan, dan akan membimbing Anda. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengganggu pusat Anda. Dan untuk itu, Anda perlu belajar untuk diam, untuk mengamati tanpa menceritakan semuanya, untuk memutuskan apa yang akan ditunjukkan dan apa yang tidak. Biarkan keheningan itu juga menjadi sebuah jawaban. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh membuang-buang energi kita pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu termasuk pendapat orang lain. Agar pendapat itu tidak memiliki kekuatan, pertama-tama kita harus berhenti memberinya makan dengan rincian kehidupan kita. Reservasi adalah dinding tak terlihat yang melindungi Anda tanpa perlu konfrontasi. Siapa yang tidak tahu tentang Anda, tidak dapat menyakiti Anda. Siapa yang tidak memiliki data, tidak dapat diputarbalikkan. Siapa yang tidak masuk, tidak bisa menghakimi Anda dengan kedalaman. Saat ini lebih dari sebelumnya, dalam dunia yang haus akan eksposur, belajar untuk menabung adalah suatu bentuk kebebasan. Jangan katakan apa yang tidak perlu Anda katakan. Jangan bagikan apa yang masih Anda miliki untuk dipahami. Jangan jelaskan apa yang tidak perlu dijelaskan. Orang lain tidak memiliki hak untuk bertanya. Simpan keputusan Anda, lindungi ikatan Anda, berhati-hatilah dengan proses Anda. Dan yang terpenting, jangan sampai membingungkan kedekatan dengan kewajiban untuk membaginya semua. Yang pribadi itu tidak memalukan, itu suci. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda, mulailah dengan menutup pintu. Jadikanlah keheningan sebagai perisaimu. Simpanlah kekuatan dan kebebasanmu sebagai hadiah Anda. Jika refleksi ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, pergilah ke komentar dan tulis, "Mulai hari ini, aku melindungi kedamaian dengan keheninganku. Aku memilih hidup tanpa mengekspos diriku sendiri." Pelajaran 6. Ego berusaha untuk menceritakan segalanya. Tidak semua hal yang Anda lakukan perlu dihitung. Dorongan untuk berbagi setiap pencapaian, setiap perubahan, setiap pikiran tidak selalu lahir dari keaslian, tetapi dari kebutuhan untuk dilihat. Di latar belakang, keinginan untuk menjelaskan apa yang Anda lakukan, atau siapa diri Anda tidak lebih dari sekadar strategi ego untuk mempertahankan dirinya. Ego ingin menceritakan segalanya, bukan untuk terhubung, tetapi untuk memastikan bahwa ada orang lain yang melihat melalui mata mereka. Semakin banyak Anda berbicara tentang diri Anda, semakin Anda menyerahkan kekuatan, dan semakin Anda bergantung pada pengakuan, semakin jauh Anda menjauh dari diri Anda sendiri. Keinginan untuk bercerita lahir dari ketidakamanan.
Kita sudah terbiasa berbicara sebelum melakukan, menjelaskan sebelum bertindak, menunjukkan sebelum membangun. Namun, hal tersebut tidak diperlukan ketika Anda benar-benar berkomitmen pada jalan Anda. Kedamaian dimulai ketika Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Nilai Anda tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain. Itu tidak ada pada apa yang Anda terbitkan atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, maupun pujian yang Anda terima. Ini ada dalam cara Anda berperilaku ketika tidak ada yang mengawasi Anda, dalam keputusan diam yang Anda ambil, dalam langkah-langkah yang Anda ambil, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi Anda ketenaran. Ego selalu ingin disetujui. Jiwa hanya ingin konsisten. Dan itulah perbedaan antara hidup dari kebisingan atau dari esensi. Jangan memberi makan egomu dengan persetujuan eksternal, karena itu rapuh dan tidak milik. Hari ini mereka menghargai Anda, besok mereka melupakan Anda. Hari ini mereka memuji Anda, besok mereka mengkritik Anda. Jika seluruh dunia batin Anda tergantung pada osilasi itu, Anda akan hidup dalam kelelahan. Cukuplah tanpa menunjukkannya. Belajarlah untuk tetap diam, untuk tidak melakukan apapun untuk diceritakan, untuk tumbuh tanpa menceritakan. Siapa yang telah ditransformasikan oleh kebenaran tidak perlu berteriak. Mereka memancarkannya melalui cara hidup mereka, dalam ketenangan mereka. Marcus Aurelius tahu itu. Ia tidak ingin dikagumi. Ia berusaha bersikap adil. Prioritasnya bukanlah untuk terlihat berbudi luhur, tetapi untuk hidup dengan kebajikan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Memulihkan kekuatan untuk melakukan hal-hal tanpa mencari pengakuan, sembuh tanpa memberitahu, untuk terus maju tanpa mempublikasikan setiap langkah hidup tanpa meminta izin. Ego mencari saksi. Jiwa hanya menginginkan integritas. Dan ketika Anda hidup dari jiwa, Anda menemukan bahwa tidak ada yang perlu Anda buktikan, bahwa hidup Anda adalah milik Anda, bahwa evolusi Anda lebih nyata ketika tidak bergantung pada tepuk tangan. Bayangkan sebuah pohon tumbuh dalam keheningan, tegas, dalam. Ia tidak berteriak bahwa ia sedang tumbuh, tidak menjelaskan akarnya, hanya melakukannya. Suatu hari, ketika ia berbuah, Anda akan melihatnya. Tetapi sampai saat itu, tugas Anda adalah dalam kegelapan, dalam hal yang tak terlihat, dalam intern. Begitu juga Anda. Setiap langkah yang Anda ambil tanpa memberitahu adalah suatu tindakan kekuasaan. Setiap pencapaian yang Anda rayakan secara pribadi memperkuat esensi Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tetap diam tentang apa yang bisa Anda teriakan, Anda menjadi lebih bebas, karena Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merenungkan Anda agar mereka tahu siapa Anda. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk menceritakan semuanya, tanyakan pada diri sendiri, mengapa? Untuk apa? Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengatakannya? Dan Anda akan menemukan bahwa berkali-kali tidak terjadi apa-apa, atau lebih tepatnya, semuanya terjadi. Anda mempertahankan kekuatan Anda mempertahankan energi, Anda menjaga pusat Anda. Kekuatan sejati tidak membuat suara, ia bertahan dalam keheningan. Anda tidak perlu meyakinkan, Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri, Anda tidak perlu fokus, Anda hanya perlu berjalan dengan koheren. Dan jika Anda melakukannya, hasilnya akan datang. Itu tidak akan terjadi untuk dipamerkan, tetapi untuk dijalani. Hari ini, berhentilah untuk menceritakan segalanya. Biarkan tindakan Anda bicara. Biarkan energi Anda berbicara. Biarkan transformasi Anda menjadi nyata, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Jadikan diri Anda tidak terlihat oleh ego dan terlihat oleh diri Anda sendiri. Jika pesan ini berbicara langsung ke hati Anda, tulis di komentar. Mulai hari ini, saya memilih diam sebagai kekuatan. Tidak lagi saya perlu menceritakan segalanya, karena apa yang saya lakukan tidak bergantung pada dilihat, tetapi pada disaksikan. Pelajaran 7. Pendapat orang lain mengalihkan perhatian. Anda tidak bisa maju jika Anda terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Setiap kali Anda berhenti untuk berpikir tentang apa yang akan mereka katakan,
untuk mencari persetujuan, untuk membentuk diri sesuai dengan harapan orang lain, Anda menjauh dari diri Anda sendiri. Tidak ada cara untuk tumbuh dengan ketegasan saat Anda hidup melihat ke arah sisi. Energi yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan sesuatu adalah usaha yang sia-sia. Dan hal yang paling menyedihkan adalah tidak pernah akan cukup untuk semua orang. Selalu ada seseorang yang akan mengkritik, yang akan mempertanyakan, yang tidak akan mengerti. Setiap kali Anda berbicara untuk membenarkan diri sendiri, Anda menyerahkan kekuasaan. Setiap kali Anda merasa perlu menjelaskan keputusan Anda tanpa sadar mengatakan, "Saya butuh Anda untuk menyetujuinya agar saya bisa merasa tenang." Tetapi Anda tidak memerlukan persetujuan itu, karena tidak ada seorang pun yang lebih memahami apa yang Anda rasakan. Tidak ada orang lain yang melakukan pertempuran internal Anda. Jadi, mengapa memberi mereka begitu banyak bobot? Mendengarkan terlalu banyak pendapat hanya akan membingungkan. Anda akhirnya kehilangan jalan Anda karena setiap tip berasal dari peta yang berbeda. Apa yang berarti keberanian bagi seseorang, bagi yang lain itu adalah kegilaan. Apa yang bagi satu orang adalah keegoisan, bagi yang lain adalah mementingkan diri sendiri, dan seterusnya. Jika Anda tidak memiliki kejelasan dalam diri Anda sendiri, Anda akhirnya menjalani kehidupan yang dipinjam. Anda akhirnya menjadi cerminan dari apa yang orang lain anggap seharusnya Anda. Kita tinggal di dunia di mana memiliki pendapat itu mudah dan serampangan. Setiap orang merasa berhak untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, bagaimana bertindak, dan apa yang harus diubah. Tetapi itu tidak berarti Anda harus mendengarkan semuanya, apalagi Anda harus mematuhinya. Kaum Stoa mengerti hal ini dengan baik. Apa yang tidak berada di bawah kendali Anda harus diatur oleh pikiran Anda. Dan itulah yang dimaksud dengan opini luar, eksternal, yang berubah dan asing. Itu bukan milik Anda. Karena itu tidak dapat membimbing hidup Anda. Hidup untuk diri Anda sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Anda tidak perlu dipahami oleh semua orang. Anda tidak perlu disetujui oleh mayoritas. Anda perlu jujur pada diri sendiri, konsisten dengan apa yang Anda rasakan, dengan apa yang Anda ketahui benar untuk Anda, bahkan jika itu membuat Anda disalahpahami. Karena kebebasan yang sesungguhnya dimulai ketika Anda berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Saat Anda berhenti menyesuaikan keputusan Anda agar tidak membuat orang lain tidak nyaman. Ketika Anda berhenti mengerem evolusi Anda karena takut akan kritik. Anda tidak memerlukan izin untuk maju, dan semakin cepat Anda memahaminya, semakin cepat Anda akan bebas dari beratnya hidup di bawah penghakiman orang lain. Ada ketenangan yang luar biasa dalam melakukan apa yang benar. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, ada kekuatan yang kuat dalam mengikuti jalan Anda tanpa mencari penjelasan. Marcus Aurelius mengatakan, "Jika Anda melakukan apa yang benar, Anda tidak akan mengalihkan perhatian Anda dengan apa yang mungkin mereka katakan tentang Anda. Karena penilaian eksternal tidak mengubah nilai Anda. Apa yang Anda lakukan dari kebajikan, dari niat yang benar, itu berdiri sendiri. Anda tidak perlu mempertahankan, tidak perlu berisik. Pikirkan tentang berapa kali Anda meragukan diri sendiri karena seseorang tidak melihatnya dengan cara yang Anda lihat. Berapa kali Anda berubah pikiran karena Anda tidak ingin terlihat keras kepala. Berapa kali Anda terdiam agar tidak membuat siapapun tidak nyaman. Dan sekarang coba pikirkan, berapa banyak orang yang masih ada di sana? Berapa banyak yang benar-benar mengerti jalur Anda? Sangat sedikit. Karena sebagian besar berpikir berdasarkan keterbatasan mereka sendiri, bukan berdasarkan keterbatasan Anda. Anda tidak bisa membangun kehidupan yang kokoh jika pondasinya terbuat dari pendapat. Anda perlu membangun diri Anda dari kejelasan internal, dari keheningan, dari kepastian yang tidak mencari validasi. Kemajuan yang sebenarnya adalah diam, seringkali kesepian, tetapi sangat bebas. Anda tidak ada di sini untuk memenuhi harapan siapapun. Anda di sini untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan jalan itu mengharuskan Anda untuk belajar lebih banyak mendengarkan diri sendiri dan lebih sedikit mendengarkan orang lain. Ini bukan tentang mengabaikan setiap suara eksternal. Ini tentang membedakan mana yang berkontribusi
dan mana yang mengalihkan perhatian dari penyaringan, dari perlindungan energi Anda, dan yang terpenting, jangan sampai Anda kehilangan diri Anda dalam kebisingan. Hari ini, jika Anda ingin maju, lepaskan dari meminta izin, berhenti mencari persetujuan, berhenti menjelaskan apa yang sudah Anda putuskan. Lakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan. Lakukanlah dan lakukanlah dengan tegas, meskipun ada keheningan di sisi lain, karena tepuk tangan yang benar-benar penting adalah tepuk tangan yang Anda berikan pada diri sendiri ketika Anda tahu bahwa Anda telah setia pada diri sendiri. Jika pesan ini menyentuh Anda, tulis di komentar. Mulai hari ini, saya berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain. Saya tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Saya berjalan dengan jelas, tanpa meminta izin, tanpa tersesat dalam kebisingan. Pelajaran 8. Diam adalah strategi. Anda tidak perlu mengatakan semuanya untuk bergerak maju secara cerdas. Kadang-kadang, hal yang paling bijaksana adalah diam, bukan karena ketakutan, tetapi sebagai strategi. Lindungi ide, rencana, dan keputusan Anda dari kebisingan eksternal. Ini adalah cara untuk memperkuat mereka di hadapan dunia yang memiliki kesempatan untuk menghakimi mereka. Dalam masyarakat yang menghargai hal-hal yang terlihat, yang dibagikan dan langsung, diam menjadi alat yang kuat. Jangan ungkapkan rencana Anda sebelumnya, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka masih rapuh. Ide-ide baru, proses internal, dan perubahan nyata membutuhkan waktu dan perlindungan. Bicara terlalu cepat bisa mengubah momentum menjadi tekanan dan kejelasan menjadi kebingungan. Antusiasme yang Anda miliki didedikasikan untuk membangun tersebar di pembenaran dan harapan orang lain. Keheningan memungkinkan Anda mengamati lebih banyak. Ketika Anda memilih untuk tetap diam, Anda juga memilih untuk melihat dengan lebih baik. Anda menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar Anda, dari niat orang lain, rinciannya yang sering tidak diperhatikan ketika Anda sibuk berbicara. Diam adalah juga cara untuk mendengarkan orang lain, terhadap lingkungan, dan, terutama, terhadap diri Anda sendiri. Berbicara dapat merusak sesuatu yang baik. Kata-kata, ketika dilempar sebelum waktunya, bisa melemahkan apa yang masih dalam tahap pembangunan. Sebuah proyek yang dibagikan terlalu cepat menjadi kosong untuk pendapat yang tidak diminta, keraguan yang bukan milik Anda, dan harapan yang bahkan bukan milik Anda. Apa yang seharusnya menjadi milik Anda berakhir terkontaminasi oleh tatapan orang lain. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang jelas mulai kehilangan kekuatan. Kesabaran tercermin dalam apa yang Anda diamkan, bukan hanya dalam apa yang Anda harapkan. Tetap diam saat Anda melakukan pekerjaan Anda, sementara Anda membuat keputusan, sementara Anda bertransformasi adalah tanda penguasaan. Mengetahui bahwa Anda tidak perlu berteriak tentang apa yang sedang Anda lakukan, bahwa perubahan nyata terjadi dalam diam, bahwa kemajuan kebenaran tidak diumumkan, tetapi dijalani. Kaum Stoa memahami hal ini. Mereka tidak menanggapi impuls, tidak butuh validasi konstan, tidak terburu-buru untuk menjelaskan setiap langkah. Mereka bertindak dengan niat. Mereka melihat dari kejauhan, hanya berbicara ketika itu diperlukan, karena mereka mengerti bahwa pengendalian dimulai dengan apa yang Anda putuskan untuk tidak katakan. Anda tidak perlu berbagi proses Anda untuk mewujudkannya. Transformasi Anda tidak perlu dikonfirmasi oleh orang lain. Hal yang paling berharga adalah dibudidayakan secara privasi. Akar tumbuh dalam kegelapan sebelum pohon terlihat. Begitu juga proyek Anda, keputusan Anda, pertempuran Anda. Mereka membutuhkan keheningan untuk memperkuat. Menjadi pendiam bukanlah tanda ketidakamanan, tetapi tanda menghormati apa yang sedang Anda bangun. Dapat dipahami bahwa tidak semua orang perlu tahu. Tidak semua orang layak mendapat akses, bahwa energi Anda seharusnya digunakan untuk bertindak. Tidak masuk penghitungan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya terpenuhi. Itulah pelajarannya. Anda tidak perlu mengumumkan apa yang Anda lakukan jika Anda berkomitmen untuk menyelesaikannya. Dia yang bertindak dengan kejelasan tidak perlu eksposur, hanya butuh waktu, ketekunan, dan keheningan. Jangan diam saja. Itu sama saja dengan berhenti. Ini untuk bergerak maju tanpa gangguan. Ini untuk menghindari penghakiman eksternal yang mengganggu apa yang masih mereka lakukan.
Memahami bahwa berbicara bisa menjadi pelarian energi, sementara keheningan adalah investasi dalam proses Anda. Pikirkan tentang sepanjang waktu Anda menceritakan sesuatu dengan antusiasme, dan kemudian Anda merasakannya energinya terdilusi, motivasinya hilang, komentar orang lain menabur keraguan pada apa yang dulunya kepastian. Mungkin itu bukan proyek yang gagal, mungkin Anda baru saja berbicara terlalu cepat. Hari ini, jaga jalan Anda, simpan rencana Anda, lindungi dengan diam yang akan membuat mereka tumbuh kuat. Karena ketika Anda siap, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Hasil Anda akan berbicara mewakili Anda. Jika pesan ini mendapat perhatian dari Anda, jangan biarkan itu berlalu sebagai sebuah ide. Tulis sekarang juga. Mulai hari ini, diam adalah strategiku. Bukan karena subjek yang mereka tiru saya, tetapi karena apa yang saya bangun layak untuk tumbuh jauh dari kebisingan. Saya berjalan dengan tenang, saya bertindak tegas, dan saya hanya berbicara ketika hal itu tidak lagi diperlukan. Pelajaran 9. Kedamaian ada di kebijaksanaan. Anda tidak perlu menunjukkannya untuk menemukan kedamaian. Kedamaian sejati tidak terlihat dari hal-hal yang tidak terlihat, baik dalam hal suka maupun dalam hal menceritakannya kepada dunia apa yang Anda jalani. Ini adalah kapasitas untuk melindungi apa yang menjadi milik Anda, menyelamatkan apa yang penting untuk hidup tanpa harus menjelaskan kepada orang lain. Dalam masyarakat yang menghargai visibilitas, belajar untuk bersikap bijaksana adalah tindakan kekuasaan, karena semakin banyak Anda memperlihatkan diri, semakin Anda melelahkan diri sendiri. Perdamaian itu ada dalam kebijaksanaan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengkritik apa yang tidak Anda ketahui. Apa yang Anda simpan untuk diri sendiri, apa yang tidak Anda pilih untuk dibagikan, menjadi kebal, bukan karena tersembunyi, tetapi karena sakral. Setiap kali Anda memutuskan untuk membungkam suatu proses, melindungi proyek, bukan menerbitkannya, Anda sedang membangun benteng internal, dan kekuatan itu diterjemahkan menjadi ketenangan, keseimbangan, dan pengendalian diri. Ketenangan dibudidayakan di yang tersembunyi, di sudut-sudut kehidupan di mana pendapat orang lain tidak sampai, di mana tidak ada yang mengganggu, di mana Anda bisa bersantai tanpa takut dihakimi. Yang terlihat seringkali menjadi rapuh karena terkena pengaruh dari harapan, tetapi apa yang Anda pedulikan di keheningan berkembang dengan ketegasan. Anda tidak butuh pengakuan dari siapapun untuk memvalidasi jalur Anda. Anda hanya butuh bergerak maju secara koheren, bahkan jika tidak ada seorang pun yang melihat. Yang intim lebih autentik, karena tidak menanggapi tekanan eksternal, juga tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Yang intim adalah setia pada apa yang sebenarnya Anda rasakan, apa yang benar-benar Anda butuhkan. Ketika Anda berbagi semuanya, Anda kehilangan keaslian. Tetapi ketika Anda menyimpannya untuk diri sendiri, Anda tetaplah murni. Setiap emosi, setiap pencapaian, setiap transformasi terasa lebih dalam ketika belum pernah diubah menjadi konten. Bersikaplah bijaksana bukanlah menyembunyikan, tetapi memilih dengan kebijaksanaan apa yang layak untuk dibagikan dan tidak. Semakin sedikit Anda mengekspos, semakin sedikit Anda akan menderita. Bukan karena Anda akan menghindari rasa sakit, tetapi karena Anda akan kurang rentan terhadap kritik yang tidak beralasan, untuk pendapat yang tidak diminta, untuk tatapan yang tidak mengerti dan memutarbalikkan fakta. Banyak luka tidak berasal dari apa yang kita hidup, tetapi dari bagaimana orang lain bereaksi terhadap apa yang kami tunjukkan kepada mereka. Menyimpan bagian tertentu dari hidup Anda bukanlah tentang menekan diri sendiri, tetapi menjaga diri Anda dengan baik. Ini adalah hak Anda untuk hidup tanpa tatapan menghakimi yang terus-menerus. Marcus Aurelius mengatakan, mundur ke dalam dirimu sendiri. Di dalam manusia, berdiamlah sumber kebaikan. Jangan mencari di luar apa yang hanya bisa Anda bangun di dalam. Ketenangan lahir dari ruang interior di mana semuanya jelas, di mana Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri, di mana Anda hanya bersama diri sendiri. Kebijaksanaan memungkinkan Anda menghemat ruang tersebut. Pikirkan berapa kali Anda menghitung sesuatu sambil menunggu dukungan dan yang Anda terima hanyalah keraguan. Berapa kali Anda membuka diri menunggu empati dan akhirnya menjadi salah paham. Berapa kali Anda mencari validasi dan menerima lebih banyak kebisingan daripada bantuan.
Belajar menabung adalah suatu cara untuk menyembuhkan. Itu adalah cara untuk memperkuat dunia batin Anda. Karena tidak semuanya perlu dikatakan, tidak semuanya harus ditampilkan, tidak semuanya harus dipahami oleh orang lain untuk memiliki makna bagi Anda. Hari ini, Anda dapat memilih untuk hidup lebih tenang, hanya berbicara lebih sedikit tentang diri Anda. Anda dapat memilih untuk melindungi energi Anda dengan menghindari memberikan penjelasan kepada yang tidak membutuhkannya. Anda dapat memilih untuk hidup lebih terhubung dengan diri Anda dan lebih sedikit tergantung pada apa yang orang lain mungkin pikirkan. Kedamaian tidak datang dari penerimaan semua orang. Itu datang dari menerima diri Anda apa adanya, tanpa perlu pemaparan. Jaga privasi Anda, hargai apa yang tidak diketahui. Dan ingatlah bahwa hal yang paling berharga bukanlah menjerit, tetapi merasakan. Jika pesan ini terhubung dengan Anda, pergi sekarang ke komentar dan tulis, "Mulai hari ini, saya memilih kebijaksanaan sebagai tempat berlindung, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk melindungi saya." Pelajaran 10. Apa yang Anda katakan merantai Anda? Tidak semua yang Anda pikirkan perlu dikatakan, karena terkadang berbicara terlalu banyak akan mengikat Anda tanpa Anda sadari. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap rencana yang Anda bagikan, setiap niat yang Anda umumkan, mulai menggambar komitmen yang dapat menjadi beban. Apa yang Anda katakan akan mengikat Anda, meskipun tampaknya ketika Anda berbicara Anda melepaskan, seringkali Anda menyerahkan kendali. Karena begitu Anda membuat ide-ide itu tidak lagi sepenuhnya milik Anda. Mereka terekspos, tunduk pada opini, penilaian, perbandingan, dan kebisingan eksternal yang mengganggu jalur internal Anda. Berbagi segalanya membuat Anda menjadi budak dari kata-kata Anda, karena apa yang Anda ungkapkan menghasilkan ekspektasi, dan harapan itu memaksa Anda, menekan Anda, dan mengatur kondisi Anda. Terkadang, Anda tidak lagi bertindak berdasarkan keinginan yang sebenarnya, tetapi karena takut mengecewakan orang lain. Dan apa yang lahir sebagai dorongan otentik itu menjadi suatu kewajiban yang berat. Setiap kali Anda berjanji, Anda membatasi diri Anda sendiri, mungkin dengan niat untuk berkomitmen. Tetapi jika janji lahir dari dorongan dan bukan dari keyakinan yang mendalam, Anda mengurangi kebebasan. Anda tidak dapat mengubah pikiran Anda lagi. Anda tidak bisa lagi meragukannya karena kata-kata Anda mengambang di sana dalam ingatan orang lain, mengingatkan Anda bahwa Anda telah berkata, dan bukannya bergerak maju dengan bebas, Anda mulai berjalan dengan kondisi yang telah Anda buat. Kebebasan jika dipesan. Simpan saja untuk diri Anda sendiri apa yang masih dalam tahap kehamilan. Biarkan proses Anda bernapas tanpa perlu divalidasi. Lindungi ide Anda dari penghakiman yang prematur. Apa yang dikatakan sebelum waktunya terkontaminasi. Apa yang terlalu banyak dibagikan kehilangan kekuatan. Hal yang paling solid tidak perlu diberitahu. Itu dibangun dalam kesunyian. Kontrol dimulai di mulut yang tertutup, dalam pilihan untuk tidak menjelaskan setiap langkah, tidak mencari persetujuan sebelum bertindak, tidak menyerah pada kecemasan untuk dipahami. Keheningan adalah kekuatan, karena ketika Anda tetap diam, Anda menghemat energi. Ketika Anda tidak menghitung, Anda mempertahankan fokus. Ketika Anda tidak berjanji, Anda memiliki ruang untuk mengarahkan ulang, untuk menyesuaikan, untuk merasakan apakah jalan itu benar-benar masih milik Anda. Pikirkan tentang kali ini Anda berbicara karena emosi. Kali Anda berbagi sesuatu hanya untuk merasa ditemani, diterima, dilihat. Dan kemudian, kata-kata yang sama itu berubah menjadi rantai. Anda tidak bisa melakukannya lagi. Tidak bisa lagi berpikir ulang, tidak bisa lagi mundur tanpa merasakan Anda gagal. Berbicara itu mudah, sulit untuk mempertahankan apa yang telah dikatakan. Oleh karena itu, hal yang bijaksana adalah menunggu, bertindak terlebih dahulu, mengonfirmasi dalam diri Anda, dan kemudian, jika masih perlu untuk mengatakan, tetapi tidak sebelumnya. Kaum Stoa mempraktikkan filosofi ini. Mereka lebih memilih untuk bertindak dengan koherensi daripada berbicara tentang kebajikan. Mereka tahu bahwa hal yang penting bukanlah berjanji, tetapi hidup sesuai dengan janji itu.
bahwa suara dari banyak kata kadang-kadang mengganggu pekerjaan sebenarnya yang dilakukan di dalam keheningan dengan ketekunan. Hari ini, Anda dapat memilih untuk membebaskan diri Anda dari tekanan itu. Anda tidak perlu memberitahu apa yang sedang Anda pikirkan untuk dilakukan. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda. Anda tidak perlu mengumumkan perubahan Anda. Lakukanlah yang harus Anda lakukan dalam diam, dalam perdamaian. Dan jika suatu hari hasilnya berbicara untuk Anda, biarkan mereka melakukannya ketika mereka sudah melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, karena apa yang dibangun tanpa paparan tumbuh lebih tegas, lebih murni, lebih milik Anda. Simpan rencana Anda, lindungi ide Anda. Jangan ikat diri Anda pada sesuatu yang belum siap Anda hadapi untuk menahan. Tulislah di dalam diri Anda sendiri. Mulai hari ini, saya memilih diam sebagai jalan kebebasan. Saya tidak menghitung, saya bertindak. Saya tidak berjanji, saya membangun. Dan dalam segala hal yang saya putuskan untuk tetap diam, saya menjadi lebih bisa mengendalikan diri saya. Pelajaran 11. Kurangi bicara, kembali lebih kuat. Anda tidak perlu berbicara banyak untuk menunjukkan kekuatan Anda. Keteguhan sejati terwujud dalam ketenangan, dalam jeda. Pada saat Anda memutuskan untuk tidak mengatakan apapun ketika Anda bisa mengatakan semuanya. Berbicara lebih sedikit membuat Anda lebih kuat, bukan karena Anda kurang untuk dikatakan, tetapi karena Anda telah belajar untuk menghargai kekuatan keheningan. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah contoh dari pengendalian diri, sebuah penegasan diam bahwa Anda berada dalam kontrol. Pengendalian diri dilatih dalam keheningan. Sementara yang lain bereaksi, Anda memilih untuk menahan diri. Sementara yang lain menjelaskan tanpa diminta, Anda menghemat energi Anda. Tidak semuanya berharga untuk dijawab. Tidak semua komentar membutuhkan balasan, dan tidak semua emosi seharusnya diekspresikan secara instan. Diamlah saat Anda bisa berbicara. Itu adalah disiplin, sebuah disiplin internal yang tidak mencari untuk menekan, tetapi untuk menyempurnakan. Karena siapa yang menguasai dorongannya untuk berbicara terlalu banyak mendominasi pikirannya. Dan siapa yang mendominasi pikiran Anda memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidup Anda dengan lebih jelas. Tetaplah diam ketika ego meminta Anda untuk berbicara. Bahwa Anda berbicara adalah sebuah kemenangan yang tak terlihat, tetapi sangat transformatif. Menjadi bijaksana membuat Anda tidak dapat diprediksi. Dan dalam dunia di mana setiap orang mengekspos diri mereka sendiri, itulah yang membuat Anda sulit untuk dihadapi, sulit untuk dimanipulasi, sulit untuk dinilai. Kebijaksanaan bukanlah kelemahan, itu adalah strategi kekuatan di dalam. Jika orang lain tidak tahu apa yang Anda pikirkan, mereka tidak dapat menggunakannya untuk melawan Anda. Jika Anda tidak mengungkapkan niat Anda, mereka tidak akan menyusul Anda dan tidak pula menyabotase Anda. Ketidakpastian tidak nyaman karena tidak bisa dikendalikan, dan itu adalah cara untuk mencapai kebebasan. Tidak menunjukkan kartu Anda adalah kecerdasan emosional. Itu berarti Anda tidak perlu terus mencari pemahaman, bahwa Anda tidak bergantung pada pengakuan luar untuk memvalidasi proses Anda. Itu berarti bahwa Anda memilih waktu, tempat, dan cara untuk mengekspresikan diri Anda. Jika Anda memutuskan untuk melakukannya, karena keseimbangan Anda tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi pada kemampuan Anda untuk menahan, menyaring, dan menahan diri di dalam keheningan tanpa merasa kurang karenanya. Mereka yang tetap diam karena kebijaksanaan menunjukkan lebih banyak kedewasaan daripada orang yang berbicara tanpa berpikir. Berbicara lebih sedikit juga merupakan cara untuk menghormati diri Anda. Anda tidak memberikan energi Anda untuk percakapan yang tidak perlu. Anda tidak menyia-nyiakan kedamaian Anda untuk membela setiap sudut pandang. Anda memberi diri Anda izin untuk mengamati tanpa bereaksi, mendengarkan tanpa perlu untuk menanggapi, untuk menghuni pikiran Anda tanpa kebisingan membenarkan diri sendiri. Kedamaian yang dibangun dari dalam jauh lebih berharga daripada persetujuan eksternal. Pikirkan. Berapa kali Anda merasa menyesal karena berbicara terlalu banyak? Berapa kali Anda mengungkapkan emosi Anda tanpa ukuran, rencana Anda tanpa perlindungan, pendapat Anda tanpa jeda? Dan berapa kali itu membuat Anda lelah, frustrasi,
atau bahkan konflik. Sekarang bayangkan, bagaimana semuanya akan berubah jika Anda tidak berbicara, jika Anda lebih percaya pada stabilitas interior Anda yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk mendengar. Berbicara lebih sedikit adalah sebuah tindakan kekuatan, karena Anda tidak perlu lagi dipahami sepanjang waktu. Anda tidak lagi bergantung pada pendapat orang lain. Tetaplah pada jalur Anda. Anda telah belajar untuk bersama diri Anda, mendengarkan diri Anda terlebih dahulu, dan membiarkan dunia berbicara. Ketika Anda memilih saat yang tepat untuk melakukan intervensi, jika diperlukan. Praktik ini diam bukan berarti menjauhkan, tetapi mendalam. Ini adalah keputusan yang sadar untuk membangun dari ketenangan, untuk bergerak maju tanpa suara, hanya merespons bila diperlukan. Ikuti tesnya hari ini. Hindari kata-kata yang tidak perlu. Simpan emosi yang dapat Anda proses dalam diam. Simpan pikiran yang tidak perlu Anda jelaskan. Perhatikan perubahan yang terjadi. Perhatikan bagaimana dengan berbicara lebih sedikit, Anda merasa lebih terkendali, lebih fokus, lebih kuat. Jika pesan ini menyentuh serat di dalam diri Anda, pergi sekarang juga ke komentar dan tulis. Mulai hari ini, saya memilih untuk berbicara hanya ketika itu penting. Karena setiap kata yang tidak saya ucapkan menguatkan pikiran, melindungi energi saya, dan meneguhkan keputusan saya untuk tumbuh dari keheningan. Pelajaran 12. Rasa hormat diperoleh melalui misteri. Anda tidak perlu mengungkapkan semuanya kepada orang yang dihormati. Faktanya, semakin sedikit yang Anda tunjukkan, semakin besar dampak yang Anda hasilkan. Di dunia yang terlalu banyak mengekspos, di mana orang menghargai apa yang terlihat dan menghukum apa yang tidak terlihat, menjadi misterius dapat menjadi bentuk otoritas yang kuat. Rasa hormat diperoleh melalui misteri, bukan melalui penjelasan yang terus-menerus atau teriakan tentang apa yang pantas Anda dapatkan, tetapi dari ketegasan seseorang yang tidak membutuhkan paparan untuk memiliki kehadiran. Kehadirannya yang diam dan terkendali memaksakan rasa hormat tanpa upaya. Mereka yang tidak muncul sepenuhnya memaksakan rasa hormat karena mereka menjaga sesuatu. Hal yang paling berharga adalah yang disimpan. Ini memaksa orang lain untuk mendekati Anda dengan hati-hati, memperlakukan Anda dengan cermat, dan mengamati Anda dengan seksama. Mereka tidak bisa menghakimi Anda sepenuhnya karena mereka tidak tahu siapa Anda di kedalaman. Keraguan yang dikelola dengan baik tidak melemahkan Anda, tetapi justru memperkuat Anda. Nilai Anda tumbuh ketika Anda tidak menjual diri Anda sendiri, ketika Anda tidak menjadikan hidup Anda sebagai pameran, ketika Anda tidak berbagi setiap emosi, setiap langkah, atau setiap tujuan. Menyimpan proses Anda adalah melindungi energi Anda. Ingatlah bahwa tidak semuanya harus dijelaskan, dan Anda tidak memerlukan persetujuan eksternal untuk bergerak maju. Apa yang Anda lestarikan akan meningkat, sedangkan apa yang Anda teriakkan akan larut. Ketika Anda belajar untuk hanya menunjukkan diri Anda sesuai kebutuhan, Anda juga belajar mengukur nilai, tidak berdasarkan perhatian yang Anda terima, tetapi sesuai dengan langkah yang Anda ambil. Misteri menciptakan otoritas, wewenang yang tidak bergantung pada jabatan, penampilan, atau kebisingan. Ini adalah otoritas seseorang yang menginspirasi rasa hormat tanpa memintanya, dari seseorang yang dapat memasuki ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tetap diperhatikan. Ketika orang lain tidak memiliki akses penuh kepada Anda berada dalam posisi yang menguntungkan. Anda mengendalikan cerita, memutuskan apa yang ditampilkan dan apa yang tidak. Sampel yang kecil tetapi padat meninggalkan jejaknya. Jadilah seperti gunung es, kuat karena apa yang tidak terlihat. Bagian yang tersisa yang tersembunyi adalah yang menyatukan semuanya. Begitulah cara Anda harus menjadi diri sendiri, kuat di dalam, stabil dalam keheningan. Biarkan orang lain hanya melihat permukaan, tetapi ketahuilah bahwa di balik itu ada lebih banyak lagi. Anda tidak perlu membuktikannya. Apa yang tidak dikatakan juga berbicara. Apa yang diketahui intuisi melalui perilaku Anda, sikap Anda, dan pengendalian diri Anda lebih berharga daripada 1000 pidato. Siapa yang menyimpannya? Kehidupan yang terbatas memaksakan batasan yang tidak terlihat,
Dan batasan itu melindungi karena tidak semua orang berhak mendapatkan akses penuh. Tidak semua orang akan dapat memahami Anda, menghargai, atau menghormati diri Anda jika Anda memberikan diri Anda sepenuhnya. Misteri menetapkan batas, misteri mempertahankan hakikat diri Anda. Rasa hormat bukanlah kekuatan, itu memancar dengan diam, dengan kehadiran, dengan ketegasan. Pikirkan tentang orang-orang yang paling banyak mengesankan Anda. Mereka tidak selalu yang paling banyak bicara atau yang paling terlihat. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus mundur, dan kapan harus mengamati. Mereka yang energinya membuat Anda merasakan sesuatu tanpa perlu menjelaskannya. Stoicisme memahami hal ini sejak dulu. Orang bijak itu lebih banyak diamnya yang berbicara, bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena kesadaran mereka. Karena mereka tahu bahwa semakin Anda mengontrol apa yang Anda tampilkan, semakin besar kendali yang Anda miliki atas diri Anda sendiri. Hari ini, Anda dapat mulai mempraktikkan penguasaan itu. Bicaralah lebih sedikit, tunjukkan diri Anda, dan sampaikan hanya apa yang perlu. Lindungi cerita Anda, energi Anda, dan dunia batin Anda. Bukan karena Anda bersembunyi, tetapi karena Anda menghargai diri Anda sendiri. Semakin banyak misteri yang Anda pertahankan, semakin besar kekuatan proyek Anda. Jika pesan ini memicu sesuatu dalam diri Anda, tulis di komentar. Dari hari ini, saya memilih untuk menciptakan ruang sebagai deklarasi penghormatan. Saya tidak harus menceritakan semuanya atau menunjukkan diri saya sepenuhnya, karena saya tahu bahwa dalam hal-hal yang saya diamkan, saya menyimpan kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah sampai di sini, tulis di komentar. Hari ini, saya mulai tumbuh dalam keheningan. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan pemberitahuan, dan berkomentar sehingga YouTube mengakui bahwa video-video ini berguna bagi orang seperti Anda. Ini akan memotivasi saya untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sarankan Anda memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.